dan berganti pakaian bersih setibanya di rumah. Mudah bukan? Yuk bersama-sama kita putus mata rantai penularan COVID-19. Dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru, maka kita akan melindungi diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru, produktif dan aman dari COVID-19. Ya, tadi demikian cuplikan video mengenai adaptasi kebiasaan baru. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati perwakilan DKM di Masjid Raya Al-Azom dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Izin, perkenalkan saya Dr. Jares, saya bagian dari tim Velox Badan Intelijen Negara yang pada pagi hari ini memimpin acaranya sosialisasi dan juga edukasi. Jadi sebelum saya masuk menjelaskan materi, saya akan jelaskan nanti setelah saya memaparkan materi, Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusi, tanya jawab, ya, apa saja kabar yang beredar yang perlu diluruskan, ya, seputar COVID-19 atau masalah kesehatan yang dimana kita tahu sekarang banyak kabar-kabar simpang siur yang mungkin sampai sekarang Bapak Ibu sekalian masih bingung, masih belum jelas mana yang benar, mana yang salah. Oke, tadi kita sudah lihat cuplikan tadi gambaran protokol kesehatannya. Sekarang saya akan masuk ke materi. Jadi sebelum masuk menjelaskan adaptasi kebiasaan baru, Bapak Ibu, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan virus corona, gejala yang ditimbulkan sampai penularannya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah baca, sudah pernah dengar, yaitu virus COVID-19 adalah suatu virus atau penyakit yang dapat menyerang saluran pernapasan pada tubuh manusia. Ya, yang dimana nanti virus COVID-19 ini dapat menimbulkan berbagai macam gejalanya, memang seputar saluran pernapasan. Ya, Bapak Ibu, coronavirus ini kalau dibilang masih ada satu keluarga atau satu famili dengan virus atau wabah yang sebelumnya pernah ada di negara lain atau termasuk di Indonesia, yaitu SARS dan juga MERS. Ya, yang ketiga virus ini sama-sama menyerang saluran pernapasan pada tubuh manusia. Pertama kali COVID-19 ditemukan pada akhir Desember 2019, yaitu di kota Wuhan, Cina, yang dimana kita tahu penyebarannya sangat begitu cepat sampai ke belahan negara lain. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang gejala yang dapat ditimbulkan oleh COVID-19. Jadi Bapak Ibu, yang nanti akan saya sebutkan gejala-gejala yang sering ditimbulkan oleh si COVID-19. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya bekerja sebelumnya di rumah sakit rujukan khusus menangani pasien COVID-19. Secara umum memang rata-rata pasien suka atau sering datang dengan keluhan demam, lalu ada batuk pilek, ada nyeri tenggorokan, ya, sampai yang paling memberatkan yaitu adalah sesak napas. Ini memang rata-rata secara umum. Tapi pengalaman saya pernah mendapatkan pasien, dia bisa datang ke rumah sakit atau puskesmas bahkan tanpa ada keluhan sama sekali, atau dengan keluhan ringan, entah itu cuma nyeri sendi, sakit kepala, hanya mual. Ya, ketika tim medis melakukan pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan darahnya, dan pemeriksaan fotoronsen, pasien tersebut klinisnya mengarah ke COVID. Dan ketika dilakukan tes swab, hasilnya positif, dia terinfeksi COVID-19. Jadi sampai di era pandemi saat ini, pasien yang terinfeksi COVID-19 itu sangat beragam keluhan yang dikeluhkan. Ini bergantung kepada daya tahan tubuh setiap pasien yang masing-masing, yaitu berbeda-beda. Jadi gini, seperti contohnya, kalau misal daya tahan tubuh kita baik, kita terinfeksi COVID-19,
hampir sebagian besar atau rata-rata tidak akan menimbulkan keluhan. Kalau daya tahan tubuh kita kurang, kita terinfeksi COVID-19, rata-rata pasti akan menimbulkan keluhan, mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang memberatkan. Itu pun belum termasuk mempunyai pasiennya punya komorbid, penyakit bawaan atau tidak. Ya, jadi keluhan itu memang seputar imunitas kita, balik lagi daya tahan tubuhnya. Oke, itu tadi seputar gejala Bapak Ibu. Saya akan sekarang berbicara bagaimana penularan si COVID-19 menginfeksi manusia sampai bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi COVID-19 Bapak Ibu dapat menyebar menular itu secara bisa melalui percikan ya, pasien yang batuk, yang bersin, dia lupa untuk ketika batuk bersin percikannya keluar atau istilah dikenal dengan nama droplet, itu nanti bisa menempel di benda-benda yang ada di sekeliling kita, meja, kursi atau lantai ya. Terus bagaimana COVID-19 dapat masuk ke tubuh manusia, yaitu bisa melalui perantara contohnya telapak tangan kita. Kita nggak sengaja megang kursi yang tadi udah ada percikan droplet dari COVID, lupa kita cuci tangan, terus nggak sengaja memegang area wajah, contohnya mata, mulut ataupun hidung, di situ COVID-19 bisa masuk. Karena apa? COVID-19 Bapak Ibu paling senang berkembang biak, bereplikasi menjadi banyak terhadap atau kepada jaringan tubuh atau di jaringan tubuh manusia yang banyak memproduksi lendir. Contohnya mata, hidung, mulut. Ya, di situ dia dapat bereplikasi menjadi banyak, dan kalau sudah cukup dia akan mulai mengintervensi atau melawan daya tahan tubuh kita. Ya, oke. Jadi itu penyebaran secara droplet. Tapi ada juga COVID-19 itu dapat menyebar melalui udara atau istilah dikenal dengan nama airborne. Catatan untuk di udara biasanya kepada ruangan yang tertutup, tidak mempunyai sirkulasi atau pertukaran udara yang baik, dan ditambah cahaya matahari yang masuk dengan baik pula. Di situ COVID-19 dapat bertahan. Kalau ada contohnya pasien di situ, di dalam ruangan tertutup itu, dia dapat menyebarkan COVID-19 itu, dan COVID virus itu akan bertahan kurang lebih 8 jam berputar. Kalau ruangannya contohnya tidak dibersihkan. Ya, jadi itu penularan secara droplet dan airborne. Kalau dianalogikan, disamain, penyebaran COVID-19 ini Bapak Ibu hampir sama persis dengan penularan penyakit yang namanya TBC. Ya, yang membedakan adalah TBC disebabkan oleh bakteri, COVID-19 disebabkan oleh virus. Ya, jadi yang membedakan nanti adalah metode pengobatannya. Kalau TBC kita tahu lama, 6 bulan sampai setahun minum obat tiap hari. Kalau COVID-19 pengobatannya berdasarkan masa inkubasinya kurang lebih 14 hari. Karena apa? Sifat virus itu rata-rata adalah self-limiting disease. Dia akan mati sendiri kalau sudah selesai menginfeksi. Oke? Jadi itu tentang penyebaran penularan Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbicara tentang komplikasi yang dapat disebabkan atau ditimbulkan kepada pasien yang terinfeksi COVID-19. Dengan catatan dia punya komorbid, penyakit bawaan. Jadi sangat banyak organ yang bisa diserang komplikasinya dari COVID-19. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di rumah sakit. Selain menyerang organ paru-paru, COVID-19 dapat membuat kerusakan jantung, lalu ada kerusakan hati, ada infeksi sekunder, ada bisa menyebabkan gagal ginjal. Itu contoh-contoh yang paling sering. Ya, tergantung penyakit bawaannya seperti apa. Kalau ada darah tinggi, ada gula darah, ada kolesterol, biasanya beda-beda komplikasinya yang ditimbulin. Tapi tetap organ-organ yang diserang di tubuh pasien tersebut tergantung juga dari keluhannya, dari penyakit bawaan. Ya, jadi tadi komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh COVID-19. Sekarang
Ini adalah pentingnya kita nanti menjalankan protokol kesehatan Bapak Ibu guna nanti mencegah paparan dari virus COVID-19. Kita bisa masuk, yaitu protokol kesehatannya dikenal dengan nama 3M. Ya. Nah, ini 3M yang sekarang sedang digalakan. Dulu kita kenal gerakan 3M Bapak Ibu guna mencegah penyakit demam berdarah. Tapi di pandemi saat ini kita kenal dengan gerakan 3M juga. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, yang ketiga adalah menjaga jarak. Tapi Bapak Ibu saya kurang setuju dengan ini. Karena apa? Bisa kita lihat secara logika 3M ini hanya melindungi diri kita dari luar. Kita perlu memprotek diri kita dari dalam, membuat daya tahan tubuh kita menjadi baik. Jadi saya tambahin 3M plus. Plus yang pertama adalah nutrisi, makan makanan yang cukup, gizi baik, dan ditambah minum multivitamin. Istirahat yang cukup, plus yang kedua. Plus yang terakhir, olahraga, gerakin badan, gak usah olahraga berat. Tiap pagi jam 7, jam 9, matahari baru terbit, gerakin badan, jogging, jalan biasa, itu sudah sangat berguna. Ya, jadi tetap selain melindungi kita dari luar, kita harus membuat daya tahan tubuh kita baik dari dalam. Jadi 3M plus tadi mohon diingat Bapak Ibu dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ketika kita beraktivitas ke luar rumah. Oke, ini tadi tentang protokol kesehatannya. Sekarang kita lanjut. Ini sekilas Bapak Ibu istilah memang yang baru diganti seputar penanganan COVID-19, yaitu yang pertama ada pasien kasus suspek. Pasien kasus suspek ini Bapak Ibu adalah pengganti dari istilah pasien PDP, pasien dalam pengawasan. Kriterianya pasien kasus suspek ini adalah pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut, ditambah dalam 14 hari terakhir pasien tersebut pernah berpergian ke luar kota, luar daerah, bahkan ke luar negeri, yang dimana daerahnya masih dalam kategori zona merah. Zona merah itu adalah satu daerah yang penduduknya banyak terinfeksi kasus COVID-19. Ya, lalu yang kedua ada kontak erat. Ya, ini kontak erat. Pasien dengan status kontak erat ini adalah pengganti dari istilah pasien ODP, orang dalam pemantauan. Kriterianya, pasien kontak erat ini pernah memiliki kontak dengan pasien COVID-19. Tapi rata-rata pasien dengan status kontak erat ini belum mempunyai keluhan sama sekali atau belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait COVID-19. Lalu yang terakhir ada pasien kasus konfirmasi. Ini pengganti dari istilah pasien OTG, orang tanpa gejala. Ya, yang dimana kasus konfirmasi ini sudah jelas pasiennya. Hasil swab-nya dia sudah positif terinfeksi COVID-19. Yang nantinya dibagi dua, adanya gejala atau tanpa adanya gejala. Oke, jadi ini sekilas yang memang baru diganti. Nah, sekarang Bapak Ibu saya masuk ke adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau yang dimaksud dari adaptasi kebiasaan baru itu adalah perubahan perilaku kita dalam menjalankan aktivitas secara normal sehari-hari, entah itu bekerja, ibadah, dan lain sebagainya, tetapi harus ditambah dengan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Balik lagi ke 3M plus tadi. Ya, karena sekarang pemerintah sudah membuka akses sosial, ekonomi, dan kegiatan publik secara terbatas. Terbatas dalam arti tetap orangnya dibatasi, jaraknya dibatasi, dan nggak boleh ada kerumunan. Ya, kita bisa lanjut. Nah, kali ini kalau sudah tahu apa yang dimaksud dari adaptasi kebiasaan baru, sekarang ada perlu hal-hal yang diperhatikan Bapak Ibu. Ini adalah yang perlu dibawa ketika kita beraktivitas keluar rumah. Kalau saya bilang ini adalah alat pelindung diri kita atau alat perang kita terhadap virus COVID-19. Ya, apa aja yang perlu dibawa ketika kita beraktivitas keluar rumah? Contohnya yang pertama ada masker, perlengkapannya. Masker cadangan, masker utama, tisu kering, tisu basah, hand sanitizer, peralatan makan, sabun cair, lalu ada perlengkapan ibadah atau perlengkapan sholat, lalu yang terakhir ada bawa helm.
sendiri-sendiri bagi pengguna transportasi online. Nah, catatan saya Bapak Ibu tentang masker. Ya, ini banyak berita yang perlu kita luruskan berbicara tentang masker. Bapak Ibu tahu sekarang banyak sekali berbagai jenis macam masker, jenis motifnya. Ada masker buff, scuba, kain, surgical bedah yang contoh saya pakai, sampai masker N95. Untuk catatan Bapak Ibu tentang masker buff dan scuba, ya, ini sekarang banyak berita beredar udah dilarang penggunaannya. Kenapa dilarang? Karena masker buff dan scuba Bapak Ibu hanya terdiri dari satu lapisan dan rata-rata lapisannya tipis, ya. Jadi itu kurang untuk melindungi diri kita dari paparan virus. Lalu contohnya masker scuba, kalau kita tarik, ya, itu elastis, ada karetnya. Kalau kita tarik rata-rata akan terlihat lubang kecil pori-porinya, ya. Itu maka dari itu masih dilarang. Kenapa? Dari situ udara, debu masih bisa masuk. Apalagi ukuran virus yang sangat kecil, ya. Oke, karena standar yang bagus untuk masker itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama untuk menahan air, percikan batu kita. Lalu yang kedua untuk memfilter, menyaring droplet tadi, kuman bakteri virusnya. Lapisan ketiga itu lapisan luarnya, untuk udara dari luar menangkal, ya. Oke, itu tadi tentang masker scuba dan buff. Lalu ada jenis masker kain. Bapak Ibu, jenis masker kain ini mempunyai tenggang waktu masa pemakaian kurang lebih 4 jam. Jadi tadi maka diharapkan membawa masker cadangan ketika aktivitas keluar rumah, kerja atau ke tempat lain, ya. Nah, masker kain juga kalau itu boleh nanti setelah dipakai 4 jam dicuci, dipakai kembali. Oke. Lalu ada masker jenis surgical, masker bedah yang contoh saya pakai. Nah, Bapak Ibu, kalau jenis masker ini sekali pakai dan punya tenggang waktu pemakaiannya kurang lebih 8 jam. Jadi kalau sekali pakai sebelum dibuang, itu nanti dirobek dulu, dirusak dulu maskernya, baru disiram cairan desinfektan atau alkohol, lalu boleh dibuang ke tempat sampah, ya. Lalu ada jenis masker N95. Nah, masker N95 ini adalah masker yang memang digunakan khusus tenaga medis yang langsung kontak dengan pasien COVID-19. Nah, saya begini aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih parno, masih takut menggunakan satu jenis masker, Bapak Ibu boleh menggunakan double maskernya, ya. Ini bisa kita lihat efektivitas dari setiap masker jenisnya. Masker kain yang terdiri dari 2-3 lapisan, efektivitasnya 50-70%. Masker bedah surgical 80-95%. Masker N95 95-100%. Secara logika, kalau kita double contohnya masker surgical dan masker kain, itu sudah sangat efektif melindungi diri kita dari paparan COVID-19. Oke, tadi itu sekilas Bapak Ibu tentang masker yang tadi perlu kita bicarakan, luruskan. Kali ini kita kembali lagi, sekarang masuk di panduan adaptasi kebiasaan baru yang perlu kita jalankan, perlu kita patuhi, ya. Contohnya ada di sarana publik. Yang pertama, ketika kita berangkat kerja, contohnya, ya, ke kantor, ke tempat kerjaan kita, yang perlu diperhatikan panduannya yang pertama Bapak Ibu, pastikan kondisi kita dalam keadaan sehat, fit, bugar, nggak boleh dalam keadaan sakit atau ada keluhan. Kalaupun ada keluhan, lebih baik Bapak Ibu istirahat dulu di rumah atau pergi ke balai pengobatan terdekat. Yang kedua yang perlu diperhatikan, tetap memakai alat pelindung diri, masker, topi face shield atau sarung tangan, ya. Lalu yang ketiga biasanya akan dilakukan pengecekan suhu, ya, sebelum masuk kantor. Lalu akan dianjurkan untuk cuci tangan, ya. Sekarang saya jadi pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini udah ada yang paham tentang 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar belum? Udah? Bapak yang belakang udah? Bisa diperagain? Oke, bisa ke depan Pak, kasih tunjuk kita semua, kasih contoh. Silakan Pak, langkahnya gimana aja? Yang Pertama digosok, telapak tangannya. terus Yang kedua sela-sela jari tangan. tangan, Yang terus ketiga ketiga punggung jari tangan, betul Pak.
Keempat, Keempat, ini mengkait tangan. jari, punggung jari tangan. Kelima, memegang ibu jari kain, mengkaitkan jari jari tangan. Kalau nggak salah itu. Ya. Jadi dibilang. Gila. Nah, Kalau matiin kerannya yang digeser dengan Kenapa? makin keran yang digeser pakai apa? Kan ada siku betul. Kalau yang diputar Nggak tahu. siramnya air dengan sabun sampai bersih dulu baru kita. Oke, Ya. gitu, Pak Saiful. Terima kasih. Tunggu Pak Saiful. Ini kita dari tim Velox ada hadiah. Tadi sudah bisa dengan berani memperagakan 6 langkah cara mencuci tangan baik dan benar. Silakan, semoga berguna Pak Saiful. Itu tadi Bapak Ibu contohnya. Ibu ada yang bisa Bu? Ada di alun-alun, ya bisa. Contohnya yang penting banyak orang keramaian di situ, mau ibadah, mau belanja atau banyak yang berkumpul untuk. Ketiga, ketika ada di ruang publik, pastikan Bapak Ibu untuk tetap tidak ada dalam kerumunan, hindari dan bebas dari segala bentuk bakteri, virus, penyakit. Ya, jadi Bapak Ibu sekian yang saya sampaikan sosialisasi pada pagi hari ini tentang COVID-19, protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru beserta panduannya. Jadi sesi selanjutnya adalah kita diskusi, kita tanya jawab. Jadi bagi